nggak tahu. Kalau kami nggak ada izin, mungkin kami dia tangkap. Jangan ada yang terlibat. Rasul nama budaya salam kebajikan untuk kita semua. Hidup Basuki! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, kita hadir lagi kembali pada kasus yang sama, di mana adanya kezaliman yang dilakukan kejahatan karena tidak mampu membuktikan fakta, membuktikan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus bukan korupsi tahun 2019, kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Pada beberapa waktu yang lalu, mungkin jaksa flashback bahwasannya telah terjadi kekeliruan jaksa. Gimana? Ini bang, kami adalah aksi damai bang. Jadi jangan buat provokasi, ya kan? Datang-datang langsung dimarahin kita bang. Intinya kita enaknya bang. Oke bang, di sini kita adalah aksi damai. Betul kan? Kita aksi damai. Tidak lagi dan lagi. Tidak hanya sekali ini kita datang ke depan kantor Kejaksaan Negeri Asahan ini, namun berulang-ulang terkait kasus yang sama. Kejaksaan Negeri Asahan tidak mampu mengembangkan siapa saja tersangka di dalam kasus pengadaan sapi di tahun 2019 tersebut. Seolah-olah Kejaksaan Negeri Asahan hanya ingin menyudutkan dan memenjarakan seorang Muhammad Sahlan dan Nasen. Kita meminta Kedari Asahan agar mengusut tuntas siapa saja pelaku di dalamnya, karena tidak mungkin hanya 2 orang ini saja pelakunya tersebut. Apabila memang benar mereka adalah pelaku yang berafiliasi dengan ormas atau OKB tertentu yang telah mengorbankan orang-orang lemah seperti MS dan NS yang akhirnya meninggal dunia. Di mana hati nurani kita? Di mana kasus tersebut? Zolim kalian terhadap masyarakat Asahan. Apa kalian penakut? Lemah di media sosial. Almarhumah mengaku bahwa beliau hanyalah korban. Korban orang benar. Bikin mereka pecah. Bapak-bapak sekalian, pakai adu nurani dalam penegakan hukum. Tidak mampu. Kalau tidak mampu segera keluar dari Asahan ini. Kita malu. Kita tidak mau mempunyai orang-orang yang seharusnya bijaksana di dalam penegakan hukum, di dalam kantor Kejaksaan Negeri Asahan ini. Namun nyatanya saat ini kawan-kawan, nyatanya saat ini seperti zolim. Jangan merasa hebat dengan kekuasaan, bapak-bapak. Jangan merasa hebat. Bahwa kematian itu pasti. Sadar pakai hati nurani kawan-kawan. Sadar pakai hati nurani bapak-bapak. Jangan zolim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para petinggi Kabupaten Asahan? Kami datang kemari bukan untuk membuat kegaduhan. Kami datang kemari bukan untuk membuat keributan. Kami datang kemari dalam bentuk aksi damai. Aksi damai dalam bentuk perlawanan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi di Kabupaten Asahan. Betul tidak kawan? Oleh sekitar golongan, bukan untuk rakyat kecil seperti kita. Betul tidak kawan? Kawan-kawan, untuk itu tetap satu rapatkan barisan kawan-kawan. Jangan sampai yang kerap timbul di Kabupaten Asahan. Di sini kan membuktikan bahwasanya pemerintahan Kabupaten Asahan tidak becus dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan di sini kami menduga bahwasanya Bupati Kabupaten Asahan terlalu santai dalam tahtanya sehingga tidak tercapai visi misi masyarakat Asahan yang berkarakter dan maka koordinator dalam setiap kasus akan terulang kembali. Ketiga, mengajak seluruh perangkat kerja yang ada di Kejaksaan Negeri Asahan untuk sama-sama bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melakukan kezaliman terhadap Kejaksaan Negeri Asahan tidak mengutus kasus tersebut dengan baik dan sebagainya, karena banyak persidangan yang tidak dipergunakan dalam kasus tersebut. Walaupun Kejari Asahan telah pergi, namun Kejari Asahan yang lama telah pergi, yaitu Bapak Alwi yang terhormat. Namun Kejaksaan Negeri yang baru
Lama juga di sini berpanas-panasan. Maka aksi kita selanjutnya adalah sholat gaib. Sholat gaib untuk mendoakan almarhumah Nina yang telah berpulang terlebih dahulu, yang kita yakini dia adalah korban kezaliman orang-orang besar, kawan-kawan. Maka kita akan mengambil tempat di jaksa yang ada di Kabupaten Asam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Beri peringatan bagi mereka-mereka yang telah berbuat zalim. Tunjukkan kekuasaanmu. Bila perlu azab mereka yang telah berbuat zalim kepada orang-orang lemah. Kita sebagai aparat penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri Asahan ini, telah berusaha secara humanis, kemanusiaan, mengajak kepada rekan-rekan yang menyampaikan dakwah umum. Namun kita lihat di lapangan mereka tidak mau dan hanya mau menyampaikan. Itu juga kita hormati sesuai dengan keinginan mereka. Terkait hal-hal yang disampaikan oleh yang menyampaikan aspirasi, tetap kita akan terima dan tetap juga akan kita pertimbangkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam permasalahan atau proses penyelesaian perkara ini kita serahkan ke tangan majelis hakim, karena ini sudah diperiksa di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang nantinya tanggal 4 April ini akan diputuskan. Jadi fakta-fakta, bukti-bukti dan hal-hal yang menjadi putusan dalam pertimbangan putusan majelis hakim itu yang menjadi fakta hukum yang akan kita gali. Tidak dari media sosial, tidak dari omongan masyarakat, dan juga tidak dari sumber lainnya. Karena fakta hukum itu atau pertimbangan itu harus didapat dari fakta hukum yang sudah mempunyai kekuatan pembuktian. Berarti Pak Kastel terkait beredarnya ada viral sebelum meninggal ya? Iya. Tersangka ini ada percakapan bahwa dia korban. Iya. Nah, ada viral di media sosial itu, bagaimana Pak Kastel tanggapannya? Apakah Kita tidak pernah mengorbankan siapapun dalam perkara ini. Dalam menangani suatu perkara APH khususnya Kejaksaan Negeri Asahan tidak akan ada mengorbankan orang atau menjolimi seseorang atau pihak dalam perkara ini. Setelah adanya putusan nantinya Pak, apakah ada novum baru terhadap tersangka yang baru? Nah, dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut akan kita kaji dan kita telaah. Jikalau ditemukan bukti-bukti untuk menyatakan adanya keterkaitan atau keterlibatan daripada pihak yang lain di luar daripada yang sudah diperiksa sekarang, akan kita naikkan. Terus satu lagi Pak, ini fenomena yang terjadi di lapangan yang sama-sama kita lihat, adanya salah satu oknum jaksa yang melarang orang akan melakukan aksi tadi Pak. Bagaimana Pak? Ya, jelas kami minta maaf, mungkin ada miskomunikasi atau penyampaian yang kurang bersahabat atau kurang humanis, tapi jelas penyampaian aspirasi atau pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak diperbolehkan APH siapapun untuk menghalang-halangi. Apa tindakan Bapak nantinya terhadap
oknum jaksa yang mengaku dirinya jaksa itu? Ya nanti kita akan lihat, kita akan laporkan kepada pimpinan sekaligus nanti bahan evaluasi. Oke, Pak. Terima kasih. Pak. Pak Kastel, satu lagi, sejauh ini Pak Kastel yang meninggal itu tersangka NS itu kan bercurhat melalui WA. Apakah sejauh sebelum meninggal ada pemeriksaan? Apakah ada memang diduga tersangka lain sebenarnya selain orang itu yang mungkin pejabat atau apa, itu gimana? Ya kita katakan dia tersangka setelah kita melakukan pemeriksaan dan menemukan bukti-bukti baru kita tetapkan tersangka. Terus sejauh ini belum ada Tersangka lain selain orang. Termasuk apa yang dikatakan oleh majelis hakim yang memerintahkan jaksa agar menaikkan seseorang yang dianggap mempunyai peran. Tulis besar itu yang dianggap mempunyai peran itu juga harus kita cari buktinya, alat bukti yang konkret. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka. Iya, tidak menutup. Sepanjang nanti ada bukti-bukti tentang itu akan kita naikkan. Terima kasih. Sesuai Pak Kastel. dengan apa? Siap. Kawan yang ingin menyampaikan aspirasi kami persilakan untuk maju ke depan dan naik ke atas mobil. Akan berulang kembali. Yang ketiga, mengajak seluruh perangkat